wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai film G30 SPKI sebagai anak Genci. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pro dan kontra terhadap film G30 SPKI. Yang kedua, apakah film ini layak ditayangkan atau tidak? Yang ketiga, relevansikah dijadikan sejarah film G30 SPKI? Yang keempat, apakah film G30 SPKI mempunyai edukasi sejarah di dalamnya? Yang kelima, jenis konflik apa yang ada pada film G30 SPKI? Dan yang keenam, sumber konflik apa yang ada pada film G30 SPKI? Menurut saya, menurut pandangan saya atau pendapat saya sebagai anak Genci, di pihak pro, yaitu film ini dianggap penting karena menampilkan gambaran kelam sejarah Indonesia. Film ini bisa dijadikan media edukasi meskipun bergaya dramatik dan propaganda. Film ini masih relevan karena memberi pelajaran tentang bahaya ideologi yang ingin mengganti dasar negara serta nilai kewaspadaan agar tragedi serupa tidak terulang. Pandangan saya di pihak pro yaitu film ini sudah tidak layak ditayangkan secara wajib. Alasannya, film ini dibuat pada era Orde Baru sehingga syarat muatan politik. Banyak adegan yang dilebih-lebihkan, bahkan tidak sesuai riset sejarah mutakhir. Film ini lebih mengajarkan kebencian daripada memberi pemahaman kritis. Selanjutnya saya akan menjelaskan layak atau tidaknya ditayangkan film G30 SPKI. Mayoritas Genci banyak yang berpendapat boleh saja ditayangkan. Saya pun berpendapat seperti itu. Saya berpendapat boleh saja ditayangkan, tetapi bukan sebagai tontonan wajib. Film ini sebaiknya didampingi diskusi kritis dan dibandingkan dengan sumber sejarah lain, agar generasi muda tidak hanya menerima versi kebenaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan relevansikah dalam sejarah film G30 SPKI. Film G30 SPKI memang merepresentasikan salah satu sudut pandang sejarah, tapi bukan berarti kebenaran mutlak. Jadi, film ini masih bisa dianggap bagian dari sejarah Indonesia, tapi perlu dilengkapi dengan perspektif akademis, arsip, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan apakah film ini punya edukasi sejarah. Menurut saya, iya. Film ini mempunyai edukasi sejarah. Film ini punya nilai edukasi sejarah, tapi lebih ke arah pengenalan tragedi, bukan pemahaman mendalam. Edukasinya lebih kuat kalau dipadukan dengan literatur ilmiah, dokumen sejarah, dan diskusi kritis. Selanjutnya saya akan menjelaskan apakah di film G30 SPKI mempunyai jenis konflik? Iya, yang pertama jenis konfliknya yaitu konflik ideologi. Di masa itu Indonesia berada dalam pusaran perang dingin. PKI berusaha memperluas pengaruhnya, sementara militer dan kelompok anti-komunis berusaha mempertahankan kekuasaan. Pertarungan gagasan ini melahirkan ketegangan yang tajam. Lalu yang kedua, muncullah konflik politik dan kekuasaan. Perebutan kendali di tubuh pemerintahan dan militer memuncak ketika sekelompok orang mencoba melakukan kudeta. Film ini menggambarkan perebutan legitimasi siapa yang berhak memegang kendali negara setelah para jenderal diculik dan dibunuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber konflik apa yang ada pada film G30 SPKI.
Sumber konflik yang ada pada film G30 SPKI adalah sumber konflik perbedaan tujuan. Di satu sisi, Partai Komunis Indonesia berambisi untuk mengganti dasar negara dengan ideologi komunis dan mengambil alih kekuasaan dengan cara menyingkirkan lawan politik, terutama TNI Angkatan Darat. Di sisi lain, pemerintah bersama TNI tetap teguh mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan menjaga keutuhan Republik Indonesia. Perbedaan tujuan yang begitu tajam ini melahirkan benturan yang tidak terelakkan. PKI melakukan propaganda, menyebarkan pengaruh di kalangan masyarakat hingga akhirnya melakukan tindakan kekerasan berupa penculikan dan pembunuhan para jenderal. Semua itu berawal dari tujuan yang berbeda, yang kemudian berkembang menjadi pertentangan ideologi, perebutan kekuasaan, dan akhirnya menciptakan sebuah tragedi besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Jika ada kata-kata saya yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf. Dan semoga saya tidak menyinggung beberapa pihak dalam penjelasan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.